Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ayi Istiana, CGP Angkatan 5 dari Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selaku fasilitator saya, Bapak Nuryanto dan Ibu pengajar praktek Ibu Ika Damayanti. Pada modul 1.4 ini, kaitan materinya yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwasanya pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, untuk mewujudkan itu semua perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Beliau menegaskan bahwasanya pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa? Jadi pendidikan itu tidak bersikap statis tetapi dinamis, yang mana harus selalu bergerak, selalu berubah sesuai dengan tantangan zaman yang ada pada zamannya. Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Beliau menegaskan bahwasanya pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa? Jadi pendidikan itu tidak bersikap statis tetapi dinamis, yang mana harus selalu bergerak, selalu berubah sesuai dengan tantangan zaman yang ada pada zamannya. Nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2 ini memiliki keterkaitan materi dengan budaya positif, di mana seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Adanya nilai dan peran guru penggerak sejatinya dapat memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menggali potensi murid yang memiliki latar belakang yang berbeda, karena setiap murid itu tidak sama. Jadi seorang guru itu harus paham betul karakter dari semua murid. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Di sini kaitannya erat dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Dalam hal ini diperlukan pendekatan manajemen yang disebut dengan inquiry apresiasi dengan penerapan Bagja. Kita ketahui Bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari budaya positif dengan tahapan Bagja, maka akan tercipta kebiasaan baik yang bisa dijadikan budaya di sekolah. Kemudian ketika lingkungan yang aman dan nyaman, maka tidak akan dipungkiri bahwasanya peserta didik ini akan mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, maka peran guru di kelas adalah membuat keyakinan kelas yang disepakati antara murid dan guru, yang tentunya keberpihakan kepada murid. Nah, di sini guru menerapkan segitiga restitusi untuk menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian posisi guru, kontrol guru ini adalah sebagai manajer, sehingga murid ini tidak merasa malu dan tidak merasa didolimi. Jadi adanya kenyamanan di hati murid. Strategi yang diperlukan dalam mewujudkan budaya positif ada beberapa. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, di mana seseorang mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang kedua adalah posisi kontrol guru. Di sini bagian dari disiplin yang berpihak kepada murid. Kita ketahui posisi kontrol yang sering dilakukan guru adalah penghukum,
membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Sini diusahakan guru ini kontrolnya adalah manajer. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kemudian kebutuhan untuk kesenangan dan kekuasaan. Yang keempat adalah keyakinan kelas, merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dan murid. Yang terakhir adalah restitusi, merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang jauh lebih kuat dan lebih baik. Dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna, maka dapat membantu murid untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati bersama. Nah, di sini guru dapat menempatkan posisi kontrol sebagai manajer untuk memberi kesempatan kepada murid dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, dan tentunya hal ini melalui nilai dan peran seorang guru. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yang pertama adalah disiplin positif, merupakan kemampuan mengontrol diri seorang untuk mencapai tujuan yang mulia. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang ketiga adalah 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, butuh kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Kemudian yang keempat adalah 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang kelima adalah segitiga restitusi, yang mana di dalam segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik di luar dugaan yaitu adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi ini merupakan hal yang paling menarik untuk diterapkan dalam budaya positif di sekolah. Perubahan yang terjadi dari pola atau cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini adalah saya lebih sistematis dalam merencanakan perubahan untuk membangun budaya positif baik di level kelas maupun sekolah. Pertama, saya harus membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh murid dan tentunya berpihak kepada murid. Guru di sini hanya sebagai penuntun atau guru hanya sebagai fasilitas saja, memfasilitasi murid-murid. Kemudian penting juga untuk posisi kontrol yang awalnya sebagai penghukum, maka saya berusaha untuk belajar menjalankan posisi kontrol sebagai pemantau dan akhirnya bisa sebagai manajer. Pengalaman yang saya alami adalah saya akan mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk mengubah karakter saya yang tidak disadari, yang sebelumnya memang cenderung berperan sebagai penghukum. Saya akan berusaha untuk menjadi kontrol manager. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas sehingga murid menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah berbagi pengetahuan dengan rekan sejawat bahwasanya pentingnya memahami konsep 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi sebagai upaya membangun budaya positif di sekolah. Perasaan saya sangat senang sekaligus ini sebagai tantangan buat saya untuk mengimplementasikan posisi kontrol guru sebagai manajer melalui praktek segitiga restitusi.
Sekolah saya sudah menerapkan nilai kebajikan dalam keyakinan kelas yang berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah mengubah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan merasa bersalah menjadi posisi kontrol sebagai manajer.